itu terima kasih semua pihak. Selamat sekali lagi untuk Pak Anies dan Pak Sandi dan seluruh tim ses pendukung. Kita semua sama. Kita ingin Jakarta baik. Karena Jakarta rumah kita bersama. Terima kasih semua. Pada Pilgub Jakarta tahun 2017, kebanyakan umat Kristen mendukung Ahok, sedangkan Muslim mendukung Anies Baswedan. Anies pada akhirnya terpilih jadi Gubernur Jakarta periode 2017 sampai 2022. Pada Senin 16 Oktober 2017, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Jauh setelah itu, Pendeta Gilbert mengucapkan selamat ulang tahun dan memuji Anies Baswedan. Pak Anies, saya Pendeta Gilbert Lumoindong mau mengucapkan Eid Milad, selamat hari jadi. Pak Anies telah menjadi berkat besar buat kota Jakarta dan selanjutnya saya juga percaya akan menjadi berkat besar bagi Indonesia. Kita doakan Pak Anies terus berhikmat, terus bijaksana, dan menjadi pemimpin yang luar biasa. Ini membuat Paul Jang berang. Dia masih dendam kepada Anies, yang dia tuduh bermain curang mengalahkan Ahok di Pilkada DKI Jakarta. Enggak ya. Anies itu menggunakan kekerasan. Orang Arab satu ini menggunakan kebiadaban untuk mencapai tujuannya. Mampus lo. Lu pikir gue percaya sama omongan lu? Dan Anda tutup mata. Pendeta-pendeta tutup mata, Anies tutup mata. Alasannya bukan Anies yang melakukan, tapi kan dia menikmati kan. Serem. Bukannya bertobat malah menjadi ini ya, pujian-pujiannya. Hail Anies Baswedan, Hail Anies Aswedan. Jelas sekali menyakiti. Sakitnya tuh di sini, di dalam hati. Ngeri ya. Ngeri. Tinggalkan gereja-gereja ini ya. Menurut pakar ekonomi kita, Pak Kwik Kian Gi, beginilah kondisi negara sekarang. Infrastruktur dipaksakan harus tanpa melihat daerah mana yang perlu, daerah mana yang belum perlu. Oleh karena dipaksakan, lalu dibiayai dengan utang. Tadi pembicara sebelumnya sebagai pengantar, karena dibiayai dengan utang dan banyak utang luar negerinya harus membayar bunga padahal belum bisa dipakai. Jadi teori yang mengatakan bahwa utang itu mempunyai self-liquidating karakter, karena utang, produktivitas naik, produktivitas bisa membayar KB, itu tidak betul. Oleh karena setelah infrastruktur jadi, utangnya besar, infrastruktur tidak terpakai. Banyak yang tidak terpakai, ada yang terpakai. Jadi infrastruktur itu kalau terlampau pagi tidak bisa, terlambat juga tidak bisa. Nah, kita berada dalam posisi mana, Pak? Nah, kita ngawur. Ngawur semua dibangun. Trans Jawa mesti jadi, Papua mesti jadi, ngawur. Jadi tidak ada penelitian mana daerah mana yang dibutuhkan, daerah mana yang nanti dulu, tidak ada. Dipaksakan, konsekuensi keuangan tidak peduli. Nggak punya uang, utang. Masih kurang, tidak peduli. Orang segan memberi utang, mengeluarkan obligasi, jual di bursa efek. Pandangan saya adalah seandainya rupiah itu tidak merosot, saya malah heran. Oleh karena itu, untuk langsung menjawab dulu sebelum membahas yang lain-lain, menurut pendapat saya rupiah ini akan merosot terus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan. Karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu
memang direkayasa, memang diengineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Menurut Pak Kwik, supaya kita membaik harus ada pemimpin nasional yang kuat dan berani. Pemimpin yang mengetahui persoalan dan berani melawan kroni-kroni jahat. Kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat, mengerti persoalan, dan berani membalikkan itu. Melihat kemampuan Anies memimpin Jakarta, saya percaya dia mampu berbuat banyak untuk Indonesia. Karena itulah ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Hambat yang menyebabkan penggumpalan itu, aglutinasi itu dalam istilah kedokteran adalah 20% itu kan. Jadi itu yang sebetulnya sumbernya. Dari dulu kita udah bilang, udah cairkan aja supaya banyak kompetitor. Nah sekarang akhirnya memang akan ada 2 calon aja. Tapi yang udah jelas Anies, dia udah jadi calon. Padahal dalam pikiran pemerintahan Pak Jokowi akan ada 2 calon di luar Anies. Sekarang akan ada 2 calon dan calon pertama adalah Anies. Calon kedua masih ditunggu tuh. Ganjar udah pasti lewat lah itu. Jadi